Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Miriam Rizka Wahida. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal dengan prodi S1 Ilmu Perawatan. Di sini saya akan memaparkan video tentang penyuluhan kesehatan terkait penyakit asam urat. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya di sini saya akan memberikan kesehatan tentang asam urat ya Pak, yang sebelumnya sudah saya kontrak waktu dengan Bapak ya. Ya. Karena kemarin dari hasil observasi saya di sini menunjukkan kalau Bapak terkena mengidap asam urat ya Pak ya. Sebelumnya kan Bapak belum tahu apa itu asam urat, bagaimana cara mengatasinya, begitu ya Pak. Ya. Di sini saya sudah membawakan Bapak leaflet, nanti bisa dibaca-baca setelah saya menjelaskan ya Pak. Di sini bisa dibuka yang ini. Apa itu asam urat? Penyakit asam urat adalah penyakit yang terjadi akibat kelebihan asam urat dalam darah yang kemudian menumpuk dan tertimbun dalam bentuk kristal-kristal pada persendian. Contohnya seperti ini ya Pak, udah ada di darah ini yang nantinya bisa terjadi seperti ini. Penyebabnya sendiri itu yaitu penyebab pastinya belum diketahui. Biasanya karena faktor keturunan atau faktor hormonal. Selain itu, kadar asam urat sangat berhubungan dengan makanan yang dimakan. Oleh karena itu, pengaturan pola makan sangat diperlukan. Yang paling sering terjadi itu asam urat disebabkan karena faktor makanan ya Pak. Kalau keturunan itu masih sangat jarang gitu. Tetap bisa jadi dari faktor keturunan, tapi yang biasa terjadi di lapangan itu dari faktor makanan. Biasanya tuh yang berusia sudah lebih gitu gampang mudah terkena gitu. Tanda dan gejala, yang pertama ada kesemutan dan lingu. Yang kedua makanan laut seperti udang, kerang, cumi, kepiting. Yang ketiga ada daging, telur, kaldu atau kuah daging yang kental. Empat, kacang-kacangan seperti kacang kedelai termasuk hasil olahannya seperti tempe, tauco, oncom, susu kedelai gitu. Kalau dilihat dari ini kan Bapak jadi bingung. Terus kalau makan ini nggak boleh, itu nggak boleh, kita jadi bingung ya Pak. Sebenarnya tuh masih boleh mengonsumsi, cuma harus dengan batas yang normal, tidak boleh berlebihan seperti itu. Kalau ikan nggak boleh, daging nggak boleh, terus saya suruh makan apa, gitu kan bingung. Cuma karena kalau sudah terkena asam urat itu lebih hati-hati lagi gitu loh Pak, karena nantinya dapat menyebabkan sakit yang lebih gitu loh Pak. Angka normal asam urat sendiri itu pada pria itu kisaran 3,4 sampai 7,0 Pak. Itu angka normalnya. Kalau dengan wanita berbeda lagi. Kalau wanita 2,4 sampai dengan 6,0. Itu normalnya. Kalau anak-anak sekitar 2,0 sampai dengan 5,5. Di bawah itu ada contoh makanan-makanan yang sangat tidak disarankan oleh pengidap asam urat. Bagaimana pencegahan asam urat? Pencegahan asam urat itu sendiri yaitu yang pertama ada hindari makanan dengan kadar purin tinggi. Purin tinggi itu yang seperti apa Mbak? Ya tadi seperti yang daging-dagingan, kedelai. Yang kedua, hindari mengkonsumsi alkohol dan minuman bersoda. Bapak tidak mengkonsumsi ya Pak? Ya. Yang ketiga ada hindari kerja terlalu keras, itu juga dapat menyebabkan penyakit asam urat. Yang keempat, istirahat yang cukup ya Pak. Ya.
Yang kelima ada lakukan pemeriksaan kadar asam urat secara berkala. Semisal karena Bapak ini sudah termasuk lansia ya Pak, lebih baiknya kita berhati-hati. Jadi kita mengecekkan kesehatan kita, entah itu asam urat, kolesterol, gula, tensi ataupun itu, karena kita kan tidak tahu ke depannya gitu. Jadi kita was-was, jaga-jaga gitu. Kita bisa melakukan pemeriksaannya secara berkala. Secara berkala tuh rutin, entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, itu tidak apa-apa. Biasanya pengidap asam urat itu melakukan diet Pak. Dietnya itu adalah batasi konsumsi makanan yang mengandung protein tinggi. Contohnya hati, ginjal, limpa yang semacam jeroan, daging, ikan sarden, udang, kerang, seperti itu Pak. Udah, mungkin segitu. Mungkin Bapak ada yang ingin ditanyakan mengenai asam urat? Kalau nggak ada yang ditanyakan nggak apa-apa. Oh, belum ada. Iya. Baik, nanti bisa, kalau ingin tanya-tanya tinggal tanya saja ke saya ya Pak ya. Nanti bisa lewat WA atau komunikasi secara langsung. Baik, mungkin seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan ya Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum